Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin ba'd. Alhamdulillah, nuwassil darsana di kitab Tuhfatul Wassabiyyah fi tashil matn al-Ajurumiyah. Tuhfah Wassabiyyah fi tashil matn al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Syekh Abu Abdullah Ahmad ibn Thabit ibn Sa'id al-Wasabi hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah, kita sampai akhir sekarang. Semoga ini pertemuan yang terakhir ya, supaya selesai kitab ini. Tadi kita sore telah membahas majrurat, isim-isim yang dibaca jar. Nah, itu ada dua ala as-sahih al-aqwal. Yang pertama adalah majrur bil harf min hurufil jar, yang majrur dengan sebab masuknya huruf jar, gitu ya. Kapan antum temui huruf jar, maka setelahnya pasti isimnya majrur. Setelahnya dibaca majrur. Terlepas majrur dengan alif dengan ya, majrur dengan kasrah, majrur dengan apa lagi? Fathah, tergantung jenis isimnya. Kalau ismul ladzi la yansharif majrur dengan fathah. Kalau mudzakkar salim majrur dengan ya muslimina dan yang lain-lainnya, tergantung isim yang dimajrurkannya apa. Kemudian yang kedua, majrur dengan sebab al-mudhaf, penyandaran antara dua isim. Contohnya kitab Zaidin. Dan pada mudhaf ini, ya idhafah ini memiliki tiga makna. Ada makna min, ada makna fi, ada makna lam. Nah, insyaallah murajaahnya sedikit aja ya, karena waktunya mepet. Kita langsung saja bahas khatimah, penutup. Qala al-mu'allif rahimahu aw hafidhahullahu ta'ala, al-majruru bil harfi aw bil mudhaf fihi al-munsharif wa huwa al-akthar wa fihi ghairul munsharif. Yang majrur dengan huruf atau dengan mudhaf, di dalamnya ada yang bertanwin dan inilah yang banyak, dan ada yang tidak bertanwin dan ini ya berarti yang sedikit. Fal awal yang bertanwin, contohnya marartu bi Zaidin, bertanwin ya Pak ya. Dan makanya antum ketika baca kitab tuh yang tanwin yang enggak gitu ya. Nah, kemudian waja'a gulamu Zaidin. Fa Zaidin fil mithal al-awwal majrurun bil harf. Zaid pada contoh pertama majrur dengan huruf. Wa fil mithal tsani pada contoh yang kedua majrurun bil mudhaf, dia majrur dengan mudhaf. Wa alamat jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih. Fa huwa ismun munsharif, dia isim munsharif, isim yang bertanwin. Kenapa dikatakan bertanwin? Liwujud ditanwin fi akhirih, dikarenakan adanya tanwin di akhirnya. Paham, Moris? Pertanyaan yang kedua berarti yang enggak bertanwin, marartu bi Ahmada wa jaa ghulamu Ahmada. Fa Ahmada fil mithalil awal majrurun bil harf, wa fil mithali tsani majrurun bil mudhaf, wa alamat jarrihil fathatu dhahiratu ya niyabatan anil kasrah. Ya, alamat jarnya dia fathah Ahmada. Nah, sebagai pengganti dari kasrah. Udah lewat Muyassar itu. Tabel halaman 13. Udah kan? Hah? Sarfil. Berarti ismul ladzi yansharif udah paham? Isim yang enggak bertanwin udah paham? Dah. Ahmad paham enggak? Hah? Insyaallah nama antum enggak bertanwin, Mat. Lianna ismun la yansharif ay la yinawan, karena isim yang tidak ditanwin. Waqad wa'adna fi babi niyabatil fathah anil kasrah, dan sungguh saya telah berjanji pada bab niyabatil fathah anil kasrah, sebagai pengganti fathah dari kasrah,
an natakallama ala syai'in minal ismil ladzi la yansharif. Untuk apa? Nah, tentang ya janji akan membahas sedikit dari pembahasan isim yang tidak ditanwin. Wa hadza awanul wafa bil wa'd, dan inilah waktu untuk menepati janji ini. Fanaqulu, maka kami katakan, kata Syekh Ahmad, musta'inin billah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam rangka atau dan memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi beliau rahimahullah wa hafizahullah membawa pembahasan ismul ladzi la yansharif itu di mana? Di akhir kitab. Ya, di akhir kitab. Kenapa enggak di awal? Kenapa enggak seperti mutamimah? Ya, faedah dari Syekhuna Arafat hafizahullah, dikarenakan tulab jika ya di Yaman itu, jika Syekh membahas ismul ladzi yansharif, haula yansharifun anil majlis. Ya. Mereka itu juga yansharifuna anil majlis, kabur dari majlis. Bisu'ubati fahmi, dikarenakan apa? Susah memahaminya. Jadi apa? Syekh Ahmad ini sengaja memberikan pembahasan ismul ladzi yansharif di akhir kitab agar supaya talib la yansharif anil majlis. Nah, paham ya? Agar supaya penuntut ilmu dia tidak berpaling dari majlis. Nah, karena kan bukan cuma orang Indo yang susah paham terhadap ilmu nahwu. Apalagi bab ismul ladzi la yansharif. Orang Arab pun apa? Terkadang bingung orang Yaman tuh. Makanya diakhirkan. Supaya apa? Paham dulu intinya dari nahwu, baru nih tambahannya. Gitu, paham ya? Karena kan kalau bicara di tengah-tengah, haula'i yansharifun anil majlis. Mereka apa? Kabur dari majlis langsung. Nah, ada ya. Ma wajadtu min Syekhina hafizahullah taala. Ketika Anda belajar kitab Mutamimah dulu, yang diceritakan sama Syekh Arafat hafizahullah di Yaman. Betul. Baik. Qala al-muallif hafizahullah nubdatun yasiratun 'anil ismi la yansharif. Ya. Ringkasan, intisari yang ringkas, yang ringan tentang pembahasan isim yang tidak bertanwin. Ta'rifu, pertama kita mulai dari definisi. Antum cukup yang kelas 1 didengerin aja. Apa definisinya? Huwal ism, dia adalah isim. Alladzi asbahal fi'la, yang menyerupai fi'il. Antum tahu fi'il? Yadribu, ya enggak? Fi'il bukan? Fi'il. Bertanwin enggak? Enggak bertanwin. Kenapa isim enggak bertanwin? Karena dia menyerupai fi'il. Paham? Ahmadu bertanwin? Enggak. Yadribu bertanwin? Ini isim, hukum asalnya tanwin. Zaidun, kitabun, kursiyun, majlisun, semua bertanwin hukum asalnya. Paham? Ketika isim keluar dari hukum asal, yaitu tidak bertanwin, itu ada alasannya. Dan kita ketahui alasannya di sini asbahal fi'la, karena dia menyerupai fi'il. Sebagaimana fi'il tidak bertanwin, ya, sebagaimana kita ketahui fi'il itu tidak bertanwin, maka begitu pula isim ketika menyerupai fi'il dia tidak bertanwin. Dari sisi apa penyerupaannya? Fi wujudi illatain far'iyatain. Pada sisi adanya pada isim tersebut ya dua illah far'iyah. Ilah itu adalah penyakit. Ada dua penyakit far'iyah namanya. Paham ya? Di fi'il ada illah, ada dua illah penyakit far'iyah. Begitu pula di isim ada illah far'iyah. Sama enggak? Sama. Itulah sebab isim tidak bertanwin. Apa ilah far'iyahnya? Antum enggak usah nanya apa arti ilah far'iyah, tapi antum tanya apa itu ilah far'iyah. Paham ya? Enggak usah tanya artinya, tapi tanya apa itu. Karena sudah diungkapkan dengan arti. Tapi dengan ya jenis aja. Ihdahuma, yang pertama ilahnya tarji'u ila lafad, kembali ke lafad.
Wal ukhra tarji'u ilal ma'na. Yang kedua kembali kepada makna. Dan kita sekarang fokus pembahasan illah far'iyah lafaz pertama, kedua illah far'iyah makna yang ada pada isim, bukan yang ada pada fi'il. Paham ya? Antum pahami pada suatu isim ada dua illah ini berkumpul pada satu isim, maka dia enggak bertanin. Udah selesai. Intahal maudu. Selesai perkara ini. Makanya dikatakan di sini. Ntar ini dijelaskan di papan tulis ya. Awujida fihi illatun wahidatun taqumu maqamal illatain, atau didapati pada fi'il tersebut satu ilah saja. Satu penyakit. Tapi satu penyakit ini sudah mewakili dua penyakit. Seakan-akan dua penyakit. Paham ya? Umpamanya antum sakit perut sama sakit pusing, itu kan dua penyakit. Udah. Tapi ada sakit yang satu penyakit jadi dua. Sakit gigi. Ini bukan cuma gigi aja kadang sakit ya. Perut juga sakit, kepala sakit. Jadi satu sakit. Jadi apa? Seakan-akan memiliki penyakit kan lebih paham. Itu takribul paham. Kita enggak usah ke kitab dulu. Kita langsung lihat di papan tulis di sini. Dua ilah yang lafdiyah dan ma'nawiyah. Lafdiyah dan ma'nawiyah. Tadi kita katakan itu ya. Lafdiyah terbagi dua. Ada alam, ada al-wasf, sifat. Alam itu artinya nama. Paham? Alam artinya apa? Nama. Contohnya Zaid, nama. Ahmad, nama. Nah. Kemudian ada al-wasf, sifat. Sifat itu yang menyifati. Yang gemuk, yang kurus, yang haus, yang tinggi. Kata Jalfa, gila kurus kok nengok kanan. Enggak. Lagi kesempatan kebetulan aja. Yang merah, yang putih, yang hitam, itu namanya apa? Sifat. Ini namanya illah lafdiyah, terbagi menjadi dua. Dan ini banyak dalam isim lafdiyah ini, lafaz. Ntar kita jelaskan. Kemudian kedua ilah ma'nawiyah. Pada alam ilah ma'nawiyahnya ya. Kapan alam ini dia itu tidak bertanwin? Alam kan lafdiyah kan? Contohnya misalkan kita kasih dua contoh. Zaidun dan Ahmad. Illah lafdiyah pertama alam, nama. Di antara contoh nama Zaid dan Ahmad. Paham? Kenapa pada Ahmad ini enggak bertanwin? Kenapa pada Zaid bertanwin? Penjelasannya adalah Ahmad dikarenakan pada kata ini terkumpul dua illah. Pertama apa? Al-alam, nama. Paham ya? Kemudian berarti adanya pada ilah lafdiyah. Ilah lafdiyahnya alam. Ya. Kedua, ilah ma'nawiyah. Ilah ma'nawiyah itu banyak. Di sini ada al-adl. Al-adl itu adalah ya, keluarnya kata dari wazan aslinya. Ntar kita jelaskan. Kedua, ada wazan fi'il. Ketika ada tambahan alif nun di akhirnya. Keempat, ada mu'anats. Kelima, ada ujmah. Bukan Arab. Keenam, ada tarkib al-mazdi. Akan dijelaskan satu persatu. Kita kasih contoh dulu. Ahmad, dia enggak bertanwin dikarenakan pada kata Ahmad terkumpul padanya dua illah. Pertama, illah lafdiyah. Apa illah lafdiyahnya? Dia al-alam, nama. Ya enggak? Kemudian illah ma'nawiyahnya dikarenakan dia apa? Wazan fi'il. Nah itu. Terkumpul pada kata Ahmad nama dan wazan fi'il. Makanya Ahmad enggak Jadi Ahmad kayak wazan fi'il. Dari mana sisi samanya kayak wazan fi'il? Antum lihat. Ahmadu dan misalkan adribu. Sama enggak wazannya? Sama. Sukunnya sama,
harokatnya fathah sama, intinya ini berharokat, ini sukun, ini harokat, ini sukun. Sama nggak? Sama. Itu namanya dia nama plus wazan fi'il. Itu dua ilah, dua penyakit. Makanya dia tidak bertanwin. Paham? Paham nggak? Itu contoh pertama. Kapan ada al-alam? Naam, ma'a wazan fi'il, bersama wazan fi'il, maka dia tidak bertanwin. Berarti al-alam ma'a wazan fi'il. Contohnya Ahmad. Sekarang pertanyaan kedua, kenapa Z bertanwin? Dikarenakan Z cuma alam saja, ya. Enggak ada pada Z wazan fi'il, enggak ada pada Z adl, ya. Enggak ada pada Z ujmah, enggak ada pada Z ta'nis, enggak ada pada Z tarkib. Paham ya? Nah, kita kasih contoh dulu lah, ntar baru kita akan sebutkan lawannya. Jadi al-alam ma'a wazan fi'il dia enggak bertanwin. Kemudian al-alam ma'al adl dia juga enggak bertanwin. Contohnya adalah Umar. Dia enggak bertanwin karena dia nama plus dia wazannya keluar dari wazan aslinya. Karena asli kata Umar adalah amirun. Paham? Nah, gimana saat kita tahu ini keluar atau enggak? Itu jangan dipikirin dulu. Intinya antum tahu kapan ada nama dia keluar dari wazan asli, maka dia enggak bertanwin. Paham? Kemudian al-alam ma'a ziyadah alif nun. Alam ditambah ya belakangnya alif nun. Contohnya apa? Utsman. Utsmanu. Kenapa Utsman enggak tanwin? Dikarenakan dia nama plus belakangnya tambah alif nun. Lihat ada alif nun kan? Ya kan? Gimana tahu ini tambahan? Enggak usah dipikirin dulu. Ya. Intinya antum tahu kapan ada nama belakangnya alif nun kayak gini enggak tanwin. Contohnya apa lagi? Sulaimanu. Apa lagi? Sufyanu. Rusman nama Indo, bukan nama Arab. Rusman soalnya. Kemudian al-alam ma'a ta'nits. Alam nama orang ya, plus dia buat perempuan. Maka enggak tadi. Contohnya siapa? Aisyah tuh. Ya, ini udah masyhur katanya. Toib. Kenapa enggak tanwin Aisyah tuh? Konten tahu kalau nama perempuan? Allahul musta'an. Karena dia nama plus dia buat perempuan. Paham? Berarti kalau antum paham ini, antum kapan ketemu nama plus dia buat perempuan, maka enggak bertanwin. Contohnya apa lagi? Zainabu, Fatimatu, Nana, Aliyatu, Nafisah tuh. Apa lagi? Khadijah tuh. Apa lagi? Salma. Apa lagi? Habibah. Kalau ada nama perempuan Habibah berarti nama plus buat perempuan, berarti enggak paham. Kemudian al-alam ma'al ujmah. Nama plus ujmah. Apa ujmah? Bukan Arab, non Arab. Contohnya apa? Rusman. Urusmanu. Wajib enggak ditanwin. Kenapa? Dikarenakan dia nama plus bukan nama Arab, tapi nama Ambon. Paham? Nah, gitu. Contohnya lagi apa? Marsha. YP. Contohnya apa lagi? Bintang. Dan lain-lain, paham ya? Bejo. Itu nama bukan? Nama. Dan namanya bukan dari Arab, ya enggak? Apakah bejo dari Arab? Enggak, bukan. Nah, makanya enggak Kemudian terakhir al-alam ma'a tarkib masjid. Tarkib masjid itu adalah dua isim yang sudah dijadikan satu sama orang Arab. Contohnya apa? Hadra maut. Ini hadra maut tuh dia enggak bertanwin. Kenapa?
Dikarenakan dia nama ya, plus dia adalah kata yang dua sebelumnya dijadikan satu sama orang Arab. Dia nama kota di Yaman, ya. Nama sebuah kegubernuran Yaman, Hadramaut. Aslinya hadara sama mautun. Hadara sama mautun. Dijadikan sama orang Arab satu kata, seakan-akan satu, dan terjadilah satu kata, makanya dia enggak jadi hadra mautu. Paham? Hadra mautu. Paham ya? Ada lagi contohnya ba'ala bakka. Ba'ala bakku. Artinya dari kata ba'lun bakka. Ba'lun sama bakka. Paham ya? Nah. Jadi nama kapan ketemu salah satu dari yang ini, dari 6 ini, maka dia enggak bertanwin. Itu nama pertama lafdiyah ilahnya. Ini yang 6 ma'nawiyah. Paham ya? Paham enggak? Paham? Paham? Sub? Fatah? Berarti kalau ada nama, dia enggak ada ma'nawiyah salah satu dari 6 ini, dia bertanwin. Contoh. Zaidun. Kenapa bertanwin? Karena dia cuma lafdiyah, cuma nama doang. Enggak ada dia salah satu dari yang 6 ini. Contohnya apa lagi? Muhammadun. Kenapa Muhammadun tanwin? Karena cuma lafdiyah aja, nama. Ya. Tapi enggak ada di sini maknawiyahnya. Dia bukan adl, dia bukan wazn fi'il, dia enggak ada tambahan alif nun, dia bukan buat perempuan, dia nama dari Arab, bukan non Arab. Kemudian dia cuma satu kata, enggak dua yang dijadikan satu. Paham? Sampai sini? Jelas? Nah. Hindun, nama perempuan kau bertanwin? Ya. Taib. Kenapa Hindun bertanwin? Bagaimana Da'dun? Tahu Da'dun? Da'dun itu nama perempuan. Maksudnya ta'nis di sini, nama perempuan yang mu'anats lebih dari 3 huruf. Lebih dari 3 huruf. Itu wajib enggak bertanwin. Adapun yang 3 huruf, na'am, dia enggak wajib, na'am, untuk enggak ditanwin. Tapi boleh ditanwin dan boleh tidak di. Atau boleh katakan Hindu, boleh katakan Hindun karena dia cuma 3 huruf. Paham? Nah, asal. Itu nama, ya. Kapan ada alam plus ya lafdiyah alam plus lafdiyah ma'nawiyah salah satu dari yang 6, maka dia enggak bertanwin. Paham? Nah, ini alam. Ini alam. Di Muyasar ada enggak? Ada. Oh, dilewat. Pusing. Pusing enggak? Enggak ya? Enggak pusing kan? Pusing enggak, Mat? Hah? Salah enggak ya? Ntar bodrek buat. Gampang. Dia Umaru nama plus dia keluar dari wazan asli. Kenapa? Keluar dari wazan? Ya karena aslinya Amir bukan Umar. Ya udah. Selesai perkara. Intahal amr, intahal maudhu. Paham? Kemudian kita kal wasaf. Udah azan belum? Coba lihat. Kayaknya udah azan ya? Udah. Azan. Habis Isya berarti kita lanjut sedikit ya. Kita lanjut. Sebentar. Al-wasaf, sekarang al-wasaf. Berarti sekarang ilah lafdiyah yang kedua adalah apa? Al-wasfu, sifat. Sifat dia cuma satu lafdiyah sifat. Ya, karena lafdiyah cuma 2, alam sama sifat gitu kan. Kedua, ma'nawiyahnya dari sifat itu ada 3. Berarti kapan ketemu apa 3 ini? Kita sebutin dulu. Wazn fi'il, adl sama ziyadah alif dan kapan ada sifat bersama wazn fi'il? Maka dia tidak bertanwin. Contoh. Misalkan akbar. Bukan nama orang, bukan sifat. Ya berarti dia masuk alam ma'a wazn fi'il. Ya. Sifat pas wazn fi'il akbar yang besar. Hadza kitabun akbar. Ini kitab yang besar. Akbaru. Hadza kitabun akbaru. Ini kitab yang besar. Kenapa akbaru bukan akbarun? Karena dia sifat
plus wazan fi'il. Paham? Sama. Belum? 05. 1 menit lagi. Sama aja. Muadzin di sana. Jazakumullah khairan. Hayakumullah. Kemudian barakallahu fikum. Paham ya? Kedua, al-wasfu ma'a al-adl. Apa tadi al-adl? Keluar dari bentuk asli. Contoh misalkan apa? Masna. Jangan masna deh. Misalkan ruba. Ruba'u. Kenapa ruba' dia enggak bertanwin? Dikarenakan dia sifat keluar dari wazan asli. Ada dulu ya bentar ya. Kita lanjutkan sedikit. Sebelum kita selesai. Kembali ke papan tulis. Sifat ya. Ma'al adl. Adl itu apa tadi? Keluar dari wazan asli. Apa wazan aslinya ruba'? Aslinya adalah dia suatu bilangan yang diulang-ulang. Dari kata apa? Ya. Rabi', rabi'. Oh, arba ya. Nah, arba. Atau rabi' lebih cocok ya. Nah, rabi'. 4 dan 4. Jadi ruba itu sama kayak rabi'un. Paham? Gitu. Di aslinya gitu. Kemudian al-wasf ma'a ziyadah alif nun. Sifat plus ditambah alif nun belakang. Contohnya apa? Sakran. Apa artinya sakran? Yang mabuk. Ya. Hadza rajulun sakran. Ini adalah laki yang mabuk. Jadi sakran dia sakranu. Kenapa sakranu? Dikarenakan dia apa? Sifat plus belakangan ditambah alif dan nun. Paham? Paham amat? Paham? Bien. Muris. Paham Rusman? Ini. Paham? Itu mudah insyaallah ya. Jadi sifat kapan bersama salah satu dari 3 ini dia enggak tanwin. Kalau cuma dia ilahnya lafziyah saja, sifat saja, tanpa ada salah satu dari 3 ini, dia ditanwin. Contoh. Apa contohnya? Kabirun. Yang besar. Hadza kitabun kabirun. Ini adalah kitab yang besar. Sifat enggak? Sifat. Mensifati bahwasanya kitab itu besar. Tapi bersama itu ditanwin. Kenapa? Karena dia enggak ada namanya wazan fi'il, enggak ada dia adl, enggak ada tambah alif nun. Belakang. Paham sih? Nah. Itu bicara tentang illah lafdhiyah ma'nawiyah. Al-alam ma'a salah satu dari 6, al-wasf ma'a salah satu dari yang 3. Maka kapan ketemu isim berkumpul padanya 2 illah ini ya, lafdhiyah dan ma'nawiyah pada satu kata isim itu, maka dia tidak di tanwin. Dia majrurnya dengan fathah. Paham ya? Adapun al-illah, ya ilah yang satu yang menduduki kedudukan 2 ilah, kita akan akhirkan setelah salat Isya insyaallah taala. Naam, setelah salat Isya. Ada pertanyaan? Itu yang tarkib masjid. Ya. Jadi pengerjaannya 2 isim yang disatukan. Iya, 2 isim atau 2 kata, bukan 2 isim ya, afwan. 2 kata yang dijadikan satu oleh orang Arab. Jadi aslinya 2 kata dia. Kemudian dia di masjid disatukan. Ya. Jadi kata yang satu, bukan 2 isim. Salah mungkin tadi ya. Paham? Terus kalau yang temennya tuh yang barakonah dulu tarkib masjid juga kan? Apa? Yang barakonah dulu. Itu dia barakonah ruhu, dia ya nama dia. Tarkib isnadi dia. Dia itu nama orang. Bukan nama, itu nama dia. Ya. Kemudian gimana? Masuk sini enggak?
Ya wallah alam, mungkin masuk. Kalau kita pengen masuk kan masuk mungkin. Ya karena dia nama plus apa? Masjid. Tapi apa? Itu kan kayaknya enggak masyhur ya nama Barakon Nahru buat orang atau buat apa. Wallah alam bisawab. Tapi yang masyhur itu yang dijadikan oleh orang Arab itu kayak Hadrul Maut, Ba'ala Ba', wallah alam. Ya. Pertanyaan? Nama yang Ujmah. Contohnya Rusman. Ya, Al-Ujmah. Contohnya Rusman. Contohnya apa lagi? Tadi Ibrahim, Ibrahimu, ya. Ismailu, Bejo. Ya. Ya. Markono. Itu bukan nama Arab. Makanya tidak bertanwin. Nah, mungkin insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah taala ba'da salat isya nuwasil ya sampai selesai kitab. Walhamdulillahirabbil alamin.